Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb ya. Tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa apabila ada dua buah muatan ya didekatkan, itu mereka dapat saling tarik menarik atau tolak menolak bergantung dengan jenis muatannya. Misalkan di sini ada sebuah muatan ya yang terletak dalam satu garis, yang mana kedua muatan ini ya ini terpisah sejauh r ya, yang mana muatan satu besarnya Q1 dan muatan 2 besarnya Q2, dan mereka berdua terpisah jarak sejauh r ya. Ya, ini ke sini jaraknya ialah r. Ya, maka kedua muatan ini akan saling tarik menarik atau tolak menolak ya. Bergantung dengan jenis muatannya. Jadi misalkan benda satu ini akan tertarik ya oleh benda satu ini, muatan satu akan tertarik akibat gaya tarik yang ditimbulkan oleh muatan Q2 ya. Jadi kita sebut ini dia akan tertarik ke sana dengan gaya F12, artinya gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 ya. Sementara muatan 2 ini juga tertarik ya. Tertarik ke arah berlawanan ya, ke arah kiri. Yang besarnya ialah F21, yaitu gaya tarik benda 2 ya, muatan 2 oleh muatan 1. Nah, jika seperti ini berapa besarnya ya, maka besar gaya tarik ya atau tolak menolak ya antara dua buah muatan ini ya itu disebut dengan gaya Coulomb ya, karena tadi kita sudah bahas bahwa gaya Coulomb adalah gaya interaksi antara dua buah muatan yang terpisah sejauh jarak r. Nah, gaya ini disebut gaya Coulomb ya, dimana gaya Coulomb itu dituliskan sebagai berikut, dimana F ya, F12 ya besarnya sama dengan F21, itu ialah K dikali muatan 1 dikali muatan 2 dikali dengan dibagi dengan R kuadrat ya, seperti itu. Dimana K merupakan konstanta elektrostatis ya, yaitu K adalah seperempat pi epsilon 0 ya, dimana nilainya K ini atau seperempat 4 pi epsilon 0 ini ialah 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. Ini disebut konstanta elektrostatis ya, dimana epsilon 0 ya, epsilon ini merupakan konstanta permitivitas ya, nilainya ialah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat ya. Ini disebut dengan konstanta permitivitas ya, konstanta permitivitas seperti itu ya. Oke ya, dimana F12 itu besarnya sama dengan F21, namun berlawanan arah ya. Ini ketika kita berbicara mengenai besar, artinya ini besar berarti dia berupa skalar. Nah, namun pada kenyataannya muatan ini terletak pada ruang ya, yang mana ruang ini memiliki posisi ya yang dapat dinyatakan dalam suatu vektor. Misalkan seperti ini ya, kita bisa tulis ya, misalkan Q1 dan Q2 itu terletak pada suatu sistem koordinat ya. Misalkan kita punya sistem koordinat seperti ini ya, dimana muatan 1 ya, dia terletak ada di sini. Ini muatan 1 ya, kita sebut ini Q1, dimana muatan 1 ini posisinya dalam dalam suatu sistem koordinat dapat dituliskan sebagai vektor R1 ya, vektor R1. Nah, sementara ada muatan lain ya, kita sebut Q2, yang juga terletak pada suatu titik di dalam sistem koordinat ya. Ini Q2
yang mana Q2 ini terletak pada sebuah titik yang dapat dituliskan melalui vektor R2. Ya, seperti ini. Nah, jika kita mengetahui vektor posisi Q1 dan Q2 ya pada sistem koordinat, maka kita bisa mengetahui jarak antara Q1 dan Q2. Sehingga kita tahu ya jarak antara Q1 dan Q2 ya, kita berarti ini ya. Ini adalah jarak antara Q1 dan Q2. Seperti ini. Nah, jarak antara muatan Q1 dan muatan Q2 ini kita sebut R21 ya. Berarti jarak dari 1 ke 2. Berarti panjangnya 2.2 dikurang 1 ya, seperti itu. Ini disebut dengan inilah jarak R21, ini adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2 ya. Maka kita bisa tulis R21 ya. Ini ialah vektor R2 dikurang vektor R1. Ini vektornya, maka besarnya berarti ialah R21 ya. Ini juga dalam tanda mutlak ya, artinya ini panjang vektornya R2 dikurang R1 ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Kemudian vektor satuan ya. Vektor satuan dari jarak ini ya bisa kita tulis ya, vektor satuan ini searah ya, searah dengan R21 ya. Vektor satuan yang searah dengan R21 ya, itu ialah R topi ya. Kita masih ingat ya waktu di Fisdas 1 waktu kita belajar mengenai vektor posisi ya. Kita tulis ini vektor satuan arti R21, R topi sama dengan R21 ya, vektor R21 dibagi dengan panjang vektornya ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. R2 dikurang R1 ya, ini vektornya. Kemudian dibagi dengan besarnya. R2 dikurang R1. Ya, seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat gaya interak muatan Q1 dan Q2 ini terpisah sejauh R2, R1 ya dalam vektor ini, maka gayanya dalam arah apa? Tentu saja gayanya memiliki berada dalam vektor yang searah dengan R21 ini. Maka kita bisa tuliskan gayanya sebagai berikut. Nah, besar gayanya ya, kita kembali lagi ke besar gaya. Besar gaya berarti kita menggunakan yang ini ya, hukum kolom, maka kita bisa tulis besar gaya ialah F12 sama dengan F21 ya, besarnya sama, maka bisa kita tulis di sini 1/4pi epsilon 0 ya, atau ini K dikali dengan besar muatan Q1 dikali dengan besar muatan Q2 dibagi panjang vektor R21 ya, R21 kuadrat. Maka ini bisa kita tuliskan ya, kita uraikan jadi seperti ini, 1/4pi epsilon 0 ya dikali Q1 Q2 per tadi kita tulis ya R21 berarti ini ya, panjang dari selisih antara R2 dikurang R1 pangkat 2 ya. Jadi ini adalah besar gayanya, yang mana besar gaya itu berarti skalar ya. Nah, sementara gaya itu besaran vektor, maka vektor gaya kolomnya seperti apa? Nah, kita lihat tadi ya bahwa F ini searah ya, gaya interaksi ya itu searah dengan vektor jarak ini. Nah, kita tahu di sini ya bahwa gaya interaksi ini yaitu berarti ada dua ya, gaya interaksi F21 ya dan F12 ya kan. Nah, di sini kita tahu bersama ya bahwa besar antara gaya ini sama ya, namun berlawanan arah, sehingga kita bisa tambah minus di sini. Nah, ini ya.
Di sini juga menunjukkan bahwa berlaku hukum 3 Newton ya mengenai aksi reaksi. Ya, jadi ketika mereka saling tarik menarik, namun besar gayanya sama, namun arahnya berlawanan. Nah, kembali ke komponen vektor tadi, maka bisa kita tulis komponen vektor dari gaya kolom ini ialah kita tulis di sini F21 ya. Ini F12, katakanlah F12 dulu. F12 ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya dikali dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan panjang vektornya ya, R2 dikurang R1 ya, jangan lupa dikuadratkan, dibagi dengan vektor posisinya. Nah, seperti tadi, karena di sini gaya searah dengan vektor posisi dari jarak ini, maka bisa kita tulis ya, di sini kita kasih R21 topi. Nah, ini akan menunjukkan komponen vektornya. Maka kita uraikan ya, ini menjadi seperti ini. 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini Q1 dikali Q2. Kemudian ini R2 dikurang R1 ya. Kemudian dikuadratkan, nah dikali vektor posisi R topi R21. R21 apa? Nah, ini ya, kita kembali ke sini. Maka kita bisa tulis R21 ialah vektor R2 dikurang vektor R1 ya, dibagi dengan panjang vektor selisih antara R2 dan R1 ya. R2 kita bawa ini ke sini ya, R2 dikurang R1. Nah, ini. Nah, maka ya kita lihat ya, ini kita kalikan ke sini sehingga ini menjadi pangkat 3. Sehingga kita bisa tulis ya 1/4 pi epsilon 0 dikali besar muatan 1 dikali besar muatan Q2 dibagi dengan jarak mereka ya, yaitu R2 dikurang R1 ya, panjang R2 dikurang R1 pangkat 3 ya, karena ini pangkat 2 dikali ini jadi pangkat 3 ya, dikali dengan selisih antara R2 dikurang R1. Nah, jadi inilah gaya kolom F12 ya, F12 dalam komponen vektor. Nah, ini F12. Kalau F21 berarti tinggal ditambah minus ya, seperti itu. Jadi ini F12, kalau F21 maka bisa kita tulis 1/4 pi epsilon 0 kita ganti dengan K. Kemudian ini Q1 kali Q2 ya, dengan cara yang sama, ini R2 dikurang R1 pangkat 3 dikali R1 dikurang R2 ya, seperti ini. Karena kita F21 berarti minus F12 sama dengan min F21, maka ini dikali minus sehingga ini terbalik seperti itu. Nah, inilah uraian dari gaya kolom ya dalam notasi vektor ya, seperti itu ya. Jadi kita ingat bahwa gaya itu merupakan besaran vektor, sehingga dalam perhitungannya kita juga harus melihat vektornya, komponen vektornya, seperti itu.